warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Manajemen Prodi S1 Manajemen kelompok 3 semester 2. Langsung aja masuk ke materi manajemen sekuritas. Pengertian sekuritas. Sekuritas merupakan surat-surat berharga yang segera dapat dijual untuk memperoleh uang kas. Marketable securities merupakan surat-surat berharga yang dapat diuangkan dengan mudah dan diperjualbelikan di pasar uang. Nah, adapun penanaman modal dalam marketable securities ada 3, yaitu yang pertama motif transaksi, kedua motif berjaga, dan ketiga motif spekulasi. Berikut penjelasan dari ketiga motif tersebut. Motif transaksi yaitu pembelian marketable securities yang akan dijual kembali untuk menutup pembayaran yang sudah diketahui sebelumnya. Sebelum saat pembayaran, kewajiban perusahaan dapat menginvestasikan kas tersebut ke dalam marketable securities yang jatuh temponya sebelum pembayaran berbagai kewajiban. Nah, adapun motif berjaga yaitu penanaman modal dalam marketable securities untuk mendapatkan sejumlah aktiva lancar yang dapat diuangkan dengan segera untuk memenuhi berbagai keperluan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dan yang terakhir, motif spekulasi yaitu investasi dalam marketable securities karena tidak adanya investasi lain dari uang kas yang sementara waktu belum digunakan. Keadaan tersebut bukan suatu hal yang biasa terjadi. Investasi dalam marketable securities baru akan diuangkan jika perusahaan tersebut menemukan investasi yang lebih tepat dari dana tersebut. Adapun kriteria pemilihan sekuritas yaitu risiko keuangan, risiko suku bunga, risiko suku likuiditas, risiko inflasi, dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Risiko keuangan merupakan risiko tidak kembalinya dana yang diinvestasikan sekuritas sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Ketidakpastian pengembalian dana yang telah diinvestasikan pada sekuritas tidak ditentukan. Harga sekuritas yang berupa obligasi sangat terpengaruh dengan naik turunnya suku bunga. Obligasi berjangka pendek relatif lebih stabil dibanding obligasi berjangka panjang dalam hubungannya dengan suku bunga ini. Risiko likuiditas sekuritas merupakan cepat lambatnya sekuritas yang bersangkutan dapat diperjualbelikan. Risiko inflasi pada prinsip hampir sama dengan risiko tingkat bunga. Kita tahu bahwa antara tingkat bunga dan inflasi memiliki hubungan yang erat. Tingkat suku bunga yang tinggi mengakibatkan tingkat inflasi yang tinggi. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang. Kriteria terakhir yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan investasi pada sekuritas adalah memperhitungkan hasil yang diharapkan berupa keuntungan. Besarnya yield atau sering pula disebut return ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain tersebut. Di atas yaitu adanya risiko keuangan, risiko tingkat bunga, risiko likuiditas, dan risiko inflasi atau risiko daya beli. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan portofolio investasi. Tujuan portofolio ini adalah untuk memperkecil risiko yang mungkin dihadapi. Kita tahu bahwa dalam situasi ekonomi yang normal atau stabil,
maka antara resiko dan hasil memiliki hubungan yang linear. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi pula hasil yang diharapkan, dan sebaliknya. Oleh karena itu, dengan portofolio ini perusahaan berusaha untuk melakukan investasi dengan portofolio yang optimal. Portofolio yang optimal adalah portofolio yang menghasilkan risiko terkecil atau minimal dengan hasil tertentu, atau memperoleh hasil yang maksimal dengan risiko tertentu. Dari kriteria pemilihan sekuritas dalam kaitannya dengan hasil yang diharapkan dan portofolio investasi tersebut. Skema desain pertimbangan melakukan portofolio sekuritas. Yang pertama, risiko keuangan, risiko tingkat bunga, risiko likuiditas, risiko inflasi. Yang kedua, hasil atau yield atau return. Yang ketiga, risiko vs return. Yang keempat, risiko vs return. Keterangan dari gambar skema tersebut dapat dijelaskan bahwa risiko-risiko yang mungkin muncul dalam investasi sekuritas seperti risiko keuangan, risiko tingkat bunga, risiko likuiditas, dan risiko inflasi akan mempengaruhi besarnya hasil atau return yang akan diperoleh. Perusahaan harus mengelola risiko dan hasil tersebut dengan berusaha untuk memperkecil risiko guna mencapai hasil yang diharapkan melalui diversifikasi atau portofolio sekuritas, yaitu menanamkan dananya pada berbagai sekuritas agar risiko dapat diperkecil. Dengan demikian, tujuan utama portofolio investasi adalah mengurangi atau memperkecil risiko investasi. Alternatif investasi pada sekuritas jangka pendek. Beberapa alternatif sekuritas yang sering diperjualbelikan di Amerika atau di Indonesia. Sekuritas-sekuritas tersebut antara lain seperti US Treasury Bills, Federal Against Securities, Negotiable Certificate of Deposit atau CD, Commercial Paper, dan Money Market Mutual Fund. Sedangkan di Indonesia, beberapa surat berharga yang telah diperjualbelikan antara lain adalah saham, obligasi, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, dan commercial paper. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI memiliki prinsip seperti T-bills di Amerika. SBI ini merupakan surat berharga atas unjuk yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun. Sertifikat Bank Indonesia diciptakan pertama kali pada tahun 1970, namun peran SBI tersebut tahun 1971 digantikan oleh sertifikat deposito yang boleh diterbitkan oleh bank. Adanya kebijakan moneter tahun 1983, SBI terbit kembali sebagai instrumen yang digunakan untuk mengendalikan kebijakan moneter dalam operasi pasar seperti memperketat uang beredar dengan jalan menjual SBI tersebut. Sertifikat deposito atau negotiable Certificate of Deposit atau disingkat CD merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank yang berupa deposito berjangka. Sekuritas ini biasanya merupakan sekuritas atas unjuk dan menyatakan sejumlah deposito tertentu dengan tingkat bunga dan jangka waktu tertentu pula. Sertifikat deposito ini memiliki perbedaan dengan deposito berjangka biasa. Perbedaan tersebut antara lain adalah bahwa CD ini dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan sebelum jatuh tempo, karena sertifikat deposito ini atas unjuk, sedangkan deposito biasa yang merupakan deposito atas nama tidak dapat diperjualbelikan melalui bank. Sekuritas Treasury Bills atau disingkat T-bills yang diterbitkan di Amerika merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegangnya pada tanggal yang telah ditetapkan.
Oleh karena diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral, maka T-bills merupakan sekuritas yang aman dan sangat likuid. Di samping itu, risiko investasi pada T-bills sangat rendah atau bahkan hampir tanpa risiko karena diterbitkan oleh pemerintah. T-bills ini merupakan sekuritas jangka pendek sehingga memiliki jangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau kurang. Pemerintah Amerika juga menerbitkan sekuritas yang disebut Federal Against Security. Sekuritas ini juga merupakan hutang dari perusahaan-perusahaan dan agen-agen untuk mendukung program pemerintah negara di bagian Amerika. Ada 5 agen besar yang memperjualbelikan sekuritas ini, yaitu Federal National Mortgage Association, the Federal Home Loan Bank, the Federal Land Bank, the Federal Intermediate Credit Bank, dan the Bank for Cooperative. Surat berharga pasar uang atau SBPU merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Surat berharga pasar uang ini diperkenalkan pertama kali tahun 1985. Penerbitan SBPU ini bertujuan untuk mengendalikan situasi moneter seperti halnya SBI. Apabila SBI1 digunakan untuk melakukan kontraksi pasar atau pengetatan uang, sebaliknya SBPU ini digunakan untuk melakukan ekspansi moneter. Apabila BI akan melakukan ekspansi, maka BI akan membeli SBPU yang diterbitkan oleh bank-bank dengan tingkat diskonto tertentu. Bank-bank akan menerbitkan SBPU ini jika ada suatu bank usaha atau masyarakat yang mengeluarkan surat aksep atau wesil untuk memperoleh pinjaman kepada bank tersebut. Surat aksep tersebut merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan oleh bank melalui lembaga diskonto yang ditunjuk atau securities house. Akhirnya, lembaga diskonto dapat menjual surat berharga tersebut ke Bank Indonesia. Dengan dibelinya surat berharga tersebut, maka uang yang beredar akan bertambah. Yang terakhir, surat berharga yang banyak digunakan oleh pengusaha adalah commercial paper atau disingkat CP. Commercial paper merupakan surat kesanggupan membayar promise sejumlah uang tertentu pada saat jatuh tempo yang tidak ada jaminannya. Namun demikian, pada prakteknya, CP ini disertai dengan jaminan seperti kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dan jaminan barang garansi. Surat ini diterbitkan oleh suatu perusahaan atau bank yang digunakan untuk memperoleh dana pinjaman jangka pendek, kemudian dijual kepada investor yang melakukan investasi dalam instrumen pasar uang. Jangka waktu CP ini kurang dari 1 tahun. Sebelum jangka waktu habis, CP ini dapat diperjualbelikan dengan diskon tertentu. Dalam prakteknya, mekanisme penerbitan CP adalah bahwa perusahaan yang membutuhkan dana akan menghubungi bank yang biasa bertindak seperti pengatur. Perusahaan tersebut menyebutkan jumlah dana yang diperlukan. Kemudian perusahaan menerbitkan CP sejumlah dana yang dibutuhkan. Bank ini bertindak sebagai perantara antara investor dan penerbit CP tersebut. Tugas utama bank tersebut adalah menawarkan CP kepada investor atau para nasabahnya. Bank tidak mempunyai tanggung jawab apabila penerbit CP tersebut tidak mampu membayar kesanggupannya pada saat CP tersebut jatuh tempo. Risiko tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab para investor. Sekian presentasi dari kami. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye.